Wacana tentang koalisi kebangsaan ini ini pasti diorkestrasi oleh Jokowi. Jadi pertemuan kemarin di kantor DPP PAN kemudian dilanjutkan oleh pertemuan antara Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan misalnya. Ini kan jelas menjadi satu sinyalmen bahwa ketika menggunakan istilah frekuensi yang selalu diulang oleh PAN, yang selalu diulang oleh Gerindra, dan kemungkinan akan diulang oleh partai yang lain, itu kan menunjukkan bahwa partai-partai pendukung Jokowi yang dalam koalisi besar ini bukan hanya soal chemistry, bukan hanya soal satu frekuensi, tapi siap tunduk dan tegak lurus dengan apa yang saya sebut dengan orkestrasi Jokowi itu. Kalau saya ingin mengatakan pada hari ini PDIP belum akan bergabung ke koalisi besar ini jika calon presidennya bukan Ganjar Pranowo atau Puan Maharani, dua nama yang disebut-sebut sebagai calon potensial yang harus diajukan karena Bu Megawati, Bu Ketua Umum, sudah berjanji demikian pada pertemuan terakhir yang pidato 1 jam 58 menit itu, di mana Bu Megawati mengatakan dia tidak akan menjerumuskan partainya masuk ke dalam sumur dan calon presiden adalah dari kader mereka sendiri. Tergantung oleh seberapa kuat elektabilitas Anies Baswedan. Jadi kalau Anies Baswedan trennya masih melemah seperti sekarang, maka kemungkinan PDI Perjuangan dan koalisi besar untuk berduel itu lebih besar ketimbang berduet. Karena bagaimanapun Anies Baswedan dianggap bukan ancaman kalau trennya masih melemah. Tapi kalau Anies Baswedan elektabilitasnya mengalami rebound dan kemudian menempati peringkat yang kompetitif, bahkan menyalip misalnya peringkat pertama dan kedua, mungkin ada solidaritas partai-partai pendukung pemerintah untuk membentuk koalisi super besar dengan mengajak PDI Perjuangan menjadi bagian yang tak terpisahkan. PAN terbuka pada keinginan PDIP untuk mengusung capres internal. PDI Perjuangan secara eksplisit menginginkan calon presiden yang diambil dari internal partai pada Pilpres 2024 apabila bergabung dengan koalisi besar. Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Amanat Nasional, Edi Suparno mengaku terbuka. Edi mengatakan koalisi besar mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Segala prinsip dan pendapat partai politik yang tergabung di dalamnya menjadi pertimbangan yang pantang untuk diabaikan. Inilah indahnya di Indonesia, bahwa segala sesuatu itu bisa dimusyawarahkan, dibicarakan, dan didiskusikan. Apapun yang telah disampaikan, apapun yang sudah menjadi posisi standpoint dari masing-masing partai politik, tentu terbuka untuk didiskusikan, ujarnya di kantor DPP PAN, Jakarta, dikutip pada Jumat 14 April 2023. Dia menilai keinginan PDIP masih sangat luas dan bisa berubah, terlebih mengingat waktu menuju pemilu 2024 masih terbilang panjang. Oleh karenanya, pengusungan nama capres pada Pilpres 2024, kata Edi, akan mengedepankan kehendak kolektif semua pihak di koalisi besar. Kami mengutamakan sebuah konsep besar bisa dicapai dan ini adalah tujuannya. Kami merasa bahwa apapun yang nanti akan kami diskusikan bersama-sama, semua pihak datang dengan tangan terbuka dan kepala serta pikiran terbuka, ungkapnya. Keinginan PDIP soal capres usungan. Pada Minggu 19 Maret 2023 lalu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya berencana untuk mengusung capres dari internal partai untuk pesta demokrasi 2024 mendatang. Bagi PDI Perjuangan, pemimpin lahir dari kaderisasi. Capres berasal dari internal partai. Hal itu amanat dari Ibu Megawati, kata Hasto di Surabaya. Hal itu disampaikan Hasto salah satunya untuk menjawab isu wacana duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dia menegaskan, perjodohan politik harus dilihat dengan gambaran yang lebih besar. Jodoh menjodohkan seorang pemimpin tidak hanya melihat aspek elektoral, tetapi dari leadership-nya, kemampuan menyelesaikan masalah by design pada masa depan, ujarnya. PDIP, kata Hasto, memiliki mekanisme demokrasi yang khas
dan menghasilkan banyak pemimpin berkompeten, baik dalam skala daerah maupun nasional. Misalnya, kata dia, Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi yang lahir dan dibesarkan oleh kaderisasi PDIP. Mekanisme kaderisasi KAS yang telah bekerja dengan baik dan terbukti mampu menghasilkan banyak pemimpin di Kota Surabaya. Ada Pak Eri, ujar dia. Namun demikian, Hasto menekankan semua keputusan final soal pencalonan presiden bergantung sepenuhnya pada kehendak Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan Capres dan Cawapres merupakan ranah kewenangan Ibu Megawati. Jadi tunggu saat yang tepat, ungkapnya.